Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kebetulan ini hari Minggu ya, walah ikannya lompat. Selamat berweekend Ria. Dan hari ini sebelum saya berangkat jualan, kebetulan saya sedang sibuk ngurusin warung ya. Jadi tag videonya pas saya sempet aja ya nih. Ini kebetulan habis saya kuras, udah 2 kali pengurasan ya. Kebetulan ada kabar yang nggak enak. Kabar nggak enaknya apa? Yuk pantau video ini sampai selesai ya. Hai, masih tetap di channelnya Noni Bonceng. Oke teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tuh. Kalau udah pantengin terus, nanti bakal ada video apa dari Noni Bonce ya. Dan ini ceritanya mereka udah merespon setiap saya seperti ini ya. Tuh. Nah, ini belum sarapan. Sambil ngasih makan ikan, sambil nanti saya bagi info ya. Ini kebetulan saya pakainya MB Food ya. Tuh. Ini nggak di endorse, ini beli sendiri. Ini 1 kilo yang color and hatching, bukan extreme color ya. Ini kemarin beli di Tokopedia TH Goldfish ya, Om Teguh Haryanto. Ini saya kalau pakan koki beli di sana semua ya. Ini 250.000 belum ongkir. Kemarin apa namanya nih tak, nah tuh peletnya bulat-bulat seperti ini teman-teman. Rada gede, ini size nya 2 mm 2 mm atau 2 mikron. Ini 2 mm lah ya, gede ini segini. Kalau yang biasanya kan 1 mm 1 mm. Ini jenisnya tenggelam ya. Belum sarapan pagi, jadi dikasih makan dulu. Dan ini semuanya saya kasih saya kasih gelembung ya. Oke, sambil mantau mereka makan, sedikit cerita dari saya. Ceritanya apa Mbak? Ceritanya dalam waktu 1 minggu kemarin lah ya. Ceritanya 4 ekor ikan saya yang dari Thailand ya. Yang satunya anakan sih, maksudnya bukan ori Thailand. Yang satunya itu tapi udah gede, beli dari Pak Ongki, udah sekepal tangan saya gini. Jambulnya juga udah gede, mati teman-teman. Terus yang lioncu, 2 ekor lioncu itu juga mati semua. Terus tricolor yang betina yang jambulnya merah kemarin juga mati. Jadi dalam waktu 1 minggu kemarin itu 4 ekor ikan saya berturut-turut nggak langsung sih ya, tiba-tiba mengapung. Terus paginya saya cek, yang terakhir lioncu saya mati itu saya cek. Pas saya cek, saya kuras total semuanya kolamnya. Cuma lumutnya nggak saya bersihin ya, kebetulan buat cemilan mereka. Pas saya kuras tinggal ya kurang lebihnya 2 cm lah. Tinggi airnya tinggal 2 cm. Ternyata saya nemuin serangga warnanya rada hitam gitu ya, 2 ekor di ujung sini sama di ujung sini. Nah, pas saya ambil, tapi saya nggak sempet moto karena pas itu HP saya tak cas. Terus saya nanya sama Om Kuan. Nah, ternyata itu adalah serangga dari larva capung ya. Jadi itu rada berbahaya, emang berbahaya karena dia bakal menggigit ikan koki. Pantes ya. Sebelum mereka rada
tiba-tiba mati ya si 4 ekor ikan saya itu. Ada yang mojok di sini, itu dia kayak lari-lari gitu loh, nabrak-nabrak. Mungkin dia digigit-gigit ya, saya nggak paham. Soalnya nggak ngecek dasar kolam. Terus ada yang diem juga di sini, pokoknya menyendiri gitu. Nggak taunya ternyata ada serangga 2 ekor dari larva capung yang udah segede ini. Cuma kemarin nggak sempat motret ya. Itu berbahaya, dan saya sempat nanya-nanya juga sama Om Kuan. Malam solusinya ya, kalau malam ditutup aja ya. Jadi saya pasang seperti ini ya. Ini namanya waring, kalau orang sini bilangnya waring ya. Ini saya pasang. Jadi saya juga sempat ngerasa aneh. Ngerasa anehnya gimana Mbak? Sambil cerita ya ini. Ngerasa anehnya ya, sebelum ikan saya mati, kolam saya ini kalau pagi, kalau sore ini diputerin ada capung yang muter-muter di sini. Kalau kolam kecil-kecil saya ini nggak diputerin ya sama si capung. Terus nggak lama lah ya dari dia beraktivitas muter-muterin kolam ini, ikan saya yang seperti saya info tadi ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba ngapung gitu ya. Padahal nggak ada tanda-tanda gimana ya, kecuali dia kayak itu di pojokan terus nabrak-nabrak dia ya, mungkin dia dikejar terus digigit-gigit ya. Jadi itu berbahaya buat teman-teman yang kolamnya outdoor seperti saya, seperti ini ya. Itu wajib ditutup kalau malam ya. Dan itu larva capung itu musuhnya para petani, para peternak ikan ya. Kata Om Kuan itu peternak ikan lele juga lelenya habis diserang sama itu larva ya. Larvanya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, seperti tadi yang saya sertakan di samping. Cuma itu saya ambil dari Google ya, warnanya rada hijau. Cuma yang di kolam saya ini udah hitam, mungkin udah sebentar lagi mau jadi kepompong kali ya. Jadi udah gede segini. Jadi rada rawan dan riskan. Jadi buat teman-teman sedikit info ini ya, hati-hati pokoknya ya. Dan saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya, anak biologi. Ternyata si capung itu emang suka bertelur di air yang bersih. Berarti itu bisa jadi bioindikator kita. Bioindikator apaan? Dia bisa jadi indikasi kita bahwa kolam kita itu kondisi airnya emang pas bagus. Jadi si capung itu berani bertelur ya. Makanya sampai ada larva capung di kolam saya ya. Jadi mungkin kebetulan pas itu kan ya kurang lebih 1 bulanan lah nggak saya kuras ya. Airnya emang bening, dan setiap sore diputerin sama si capung itu, nggak taunya dia bertelur. Kecewa saya. Jadi total 4 ekor ikan saya itu dalam waktu 1 minggu mati teman-teman. Dan ya bikin saya juga rada ya gimana ya, tapi ya namanya juga sambil belajar ya, ceritanya sambil belajar. Jadi ini penampakannya bentar saya kasih lihat ya. Ini kayak gini. Nah, ini saya pasang paku di sini. Tuh pakunya di sini, tinggal digeserin gini. Ini juga tak paku. Nah, ini juga iya. Nah, giniin aja. Nah, kalau yang tepi-tepinya di samping itu saya selipin aja. Nah, ini solusi saya tak pasang gini. Cuma yang sini belum tak pasang. Gak apa-apa ya. Sini belum tak pasang, belum sempet. Nanti harus motong dulu. Dan ya ini sekilas info saya. Ngalamin kejadian yang menurut saya yang emang bikin saya juga kaget. Karena soalnya dia ikan saya ini tiba-tiba mati dalam waktu 1 minggu itu berturut-turut 4 ekor. Mana yang cakep-cakep, yang ori-ori Thailand digigitin. Aduh, mungkin dia lihat warnanya cerah, jadi mereka si larva capung itu terus ngejar-ngejar ya. Mereka lagi makan MB food. Oke, ini sekilas celotehan pagi saya.
itu ini ya, ini adalah anakan oranda gembul saya tuh, warnanya cakep ya. Efek makan MB Food ini tuh. Oke, sedikit celotehan dari saya buat teman-teman, pantau terus. Nanti boleh komen juga apakah ada yang ngalamin kejadian sama kayak saya. Boleh juga ditulis di kolom komentar. Dan ya pokoknya sambil belajar bareng ya, kita amati si ini ya, kenyamanan ikan koki. Kita bisa melihara si doi ini sampai lama gitu ya. Dan kalau ada apa namanya perilaku ikan yang rada aneh, segera diberikan perhatian khusus cek hileh. Oke, makasih.